Halo semua, Mr. Ben di sini. Jadi kita belajar tentang trigonometri lanjutan ya. Jadi ini video ketujuh persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Jadi di video sebelumnya yang video ke-6 itu kita kan sudah belajar tentang bentuk A cos X tambah B sin X sama C ya. Nah, jadi di sini itu adalah materi lanjutannya begitu ya. Jadi kalau bagi yang masih belum paham ya silakan ditonton video sebelumnya ya. Oke, jadi sebenarnya apa sih maksudnya persamaan trigonometri bentuk A cos X? Jadi kita sudah belajar persamaan trigonometri di bab sebelumnya begitu. Nah, itu juga perlu dilihat videonya kalau lupa gitu ya. Nah, jadi kali ini kita akan bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri yang bentuk A cos X tambah B sin X sama C. Belum tentu semua bentuk seperti ini bisa dapat punya penyelesaian gitu ya. Ada yang memang tidak dapat punya penyelesaian begitu. Jadi kita akan juga belajar bagaimana kita bisa melihat bahwa soal tersebut dapat diselesaikan atau tidak. Oke, jadi kita lanjut. Jadi di video sebelumnya kita tahu bahwa bentuk A cos X tambah B sin X ini dapat dijadikan menjadi 4 bentuk gitu ya. Tapi untuk kesederhanaan dan lebih mudah, maka kita di sini kita hanya bahas kita jadikan satu bentuk gitu ya. Jadi sebenarnya mau pilih bentuk yang mana aja terserah, tapi saya akan memilih bentuk yang bahwa A cos X ini ditambah dengan B sin X ini sama dengan kita akan ubah jadi K kali kosinus X dikurangin dengan theta gitu ya. Nah begitu. Jadi ini bentuk yang paling mudah dan sederhana. Dengan K-nya itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan theta-nya itu adalah tan inverse dari yang di depan sin dibagi yang di depan cos begitu ya. Nah sedangkan kita juga harus masih ingat melihat kuadran ya, melihat kuadran. Nah kuadran itu ditentukan oleh yang B ini adalah untuk yang sumbu Y, sedangkan ini A adalah sumbu X-nya gitu ya. Nah jadi positif negatifnya dilihat dari situ, maka kita bisa menentukan kuadran dari theta. Nah begitu. Oke, jadi kalau dia bisa ubah ke bentuk ini, maka persamaan A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Ini bisa kita ubah menjadi K dikalikan dengan kosinus X dikurangin dengan theta. Ini sama dengan C. Maka kita peroleh kosinus dari X dikurangin theta itu sama dengan C dibagi K gitu ya. Nah sekarang kita ingat bahwa nilai kosinus sekian ya, itu selalu berada di antara negatif 1 sampai 1. Sehingga untuk kasus ini berarti kosinus X dikurangin theta itu juga berada di antara negatif dan 1 ya. Tapi kosinus X kurang theta ini sama dengan C per K ya. Jadi begini. Nah, karena K-nya itu pasti selalu positif, maka kita bisa kalikan dengan K, sehingga semua kalau kita kalikan dengan K, kali K yang positif, maka tanda ini tidak berubah ya. Maka ini jadi negatif K lebih kecil sama dengan C, lebih kecil sama dengan K. Oke, ini kalau kita ubah ke bentuk mutlak kan berarti mutlak C itu haruslah lebih kecil dari K begitu ya. Nah, bersama mutlak ada di K10. Oke, pertidaksamaan nih. Oke, sedangkan K itu apa? K itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi syarat ini adalah syarat supaya dia apa? Mempunyai penyelesaian begitu. Jadi syarat untuk punya penyelesaian gitu ya. Jadi syarat persamaan A cos X ditambah B sin X sama dengan C mempunyai penyelesaian
mempunyai penyelesaian adalah syaratnya adalah mutlak dari C itu haruslah lebih kecil atau sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, jadi kalau tidak memenuhi ini, maka dikatakan bahwa persamaan tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Gitu ya. Oke, jadi begitulah teorinya. Maka sekarang kita akan coba mengerjakan contoh-contoh soal begitu ya. Oke, jadi kita coba lihat contoh soal ini. Jadi tentukan nilai P agar persamaan 3 cos X dikurangin P sin X sama dengan 3 akar 5. Ini mempunyai penyelesaian begitu. Nah, maka langkah pertama adalah kita ingat bahwa, ini ya. Jadi syaratnya adalah mutlak dari C itu haruslah lebih kecil atau sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat gitu ya. Oke, jadi kita coba dalam hal ini berarti apa nih? Berarti kan kita bentuknya kan A cos X ditambah B sin X itu sama dengan C gitu ya. Maka kita peroleh kesimpulan A-nya itu adalah 3, B-nya itu adalah negatif P, C-nya itu adalah 3 akar 5 gitu ya. Nah, maka berarti kita tinggal masukkan ke syaratnya ya. Jadi syaratnya kan mutlak dari C itu haruslah lebih kecil atau sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kan begitu ya. Nah, maka kita tinggal masukkan aja nih. Jadi mutlak dari C adalah apa nih? Mutlak dari 3 akar 5. Ini lebih kecil atau sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah dengan negatif P pangkat 2 di akar gitu ya. Oke, ini kalau dimutlakkan hasilnya tetap ya, karena mutlak kan menjadikan dia positif. Jadi tetap positif gitu ya. Nah kayak ini apa? 9 ditambah P kuadrat. Nah, oke. Jadi untuk menyelesaikan itu, kita kuadratkan kedua ruas, maka diperoleh 9 kali 5 ya. Soalnya akar 3 dikuadratkan kan 9. Akar 5 dikuadratkan 5. Oke. Ini dikuadratkan, maka hasilnya jadi 9 tambah P kuadrat. Karena akar kalau dikuadratkan akar hilang. Nah, jadi ini 45. Ini pindah ke sana jadi kurang. Oke, kita peroleh P kuadratnya lebih besar atau sama dengan 36 ya. Nah, ini cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah kita jadikan dia pertidaksamaan kuadrat, lalu sama dengan 0, faktorkan. Nah, lalu kemudian cari P-nya. Membuat 0 ya, atau P-nya adalah 6. Nah, jadi kalau lupa gimana cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, ini bisa dilihat di video di channel saya ya, ada juga nih. Pertidaksamaan kuadrat. Jadi setelah kita dapat ini kan kita gambar garis bilangan. Ya. Negatif 6 sama 6. Tetapi di sini ada tanda sama dengan, maka bulat penuh ya. Bulat penuh. Di depan P kuadrat ini positif. Maka paling kanan positif, lalu selang-seling. Karena yang diminta lebih besar dari 0, berarti pilih yang positif. Nah, berarti jawabannya nilai P. Oh, ini P loh ya, jangan tulis X ya. Itu P ya. Jadi dengan kata lain, berarti agar apa? Persamaan mempunyai penyelesaian, maka P haruslah lebih kecil atau sama dengan negatif 6, atau P lebih besar atau sama dengan 6 gitu ya. Nah, gimana? Apakah susah? Tidak ya. Kita coba lihat contoh berikutnya. Nah, kita lihat tentukan nilai X yang memenuhi ini persamaan ya. Ini persamaannya bentuknya A cos X tambah B sin X sama C. Jadi ini bentuknya adalah A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Berarti dengan kata lain kita dapat kesimpulan bahwa A-nya itu adalah 1.
Oke, karena ini 1 cos X sebenarnya, jadi A nya 1. Ini juga sebenarnya 1 sin X, jadi B nya 1 gitu ya. B nya 1, sedangkan C nya adalah negatif 1 ya, sangat jelas. Oke, maka berarti kita mencari nilai K, yaitu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Oke, sebenarnya C nya tidak penting. Oke, jadi apa nih? Akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Oke, dapatnya ternyata akar 2 ya, K-nya. Lalu sekarang kita cari theta. Jadi theta itu adalah tan inverse dari yang di depan sin, oke, 1, dibagi yang di depan cos, 1. Oke, positif-positif. Ini positif. Ini positif. Maka kalau XY-nya positif, berarti kuadran 1 ya. Nah, berarti tan inverse dari 1 dan di kuadran 1 gitu ya. Tan berapa yang hasilnya 1? 45 derajat ya. Oke, 45 derajat di kuadran 1 juga. Ya, berarti 45 derajat. Gitu ya. Oke, kita sudah dapat datanya 45 derajat. Maka soal menjadi apa nih? Soal menjadi K dikalikan dengan kosinus X dikurangin theta gitu ya. Kan sama dengan min 1 ya. Oke, K-nya adalah akar 2 kosinus dari X dikurangin sama 45 derajat. 1. Oke, kalau kita bagi dengan akar 2, maka diperoleh sama dengan negatif 1 per akar 2 alias negatif setengah akar 2 alias kosinus berapa? Kosinus yang negatif kan di kuadran 2 atau kuadran 3. Kita pilih kuadran 2. Oke. Kosinus berapa yang setengah akar 2? Setengah akar 2 kan kosinus 45 ya. Oke. Jadi 45 di kuadran 2. Oke, cara berpikir begini, saya tuliskan aja ya. Nah, jadi kosinus berapa? Nah, hasilnya setengah akar 2. Jadi 45 dong ya. Oke. Tapi kosinus negatif itu kan di kuadran 2 atau kuadran 3. Kuadran 2 itu kan adalah 180 kurang ya. Jadi kurang 45 derajat, maka dapat 135 derajat ya. Oke, jadi ini sama dengan kosinus 135 derajat. Nah, berarti dengan kata lain kita memperoleh persamaan trigonometri yang sederhana, yaitu ini ya, kosinus X kurang 45 derajat sama dengan kosinus 135 derajat. Nah, ini masih harus diingat kembali ya persamaan trigono ya di video saya yang lalu-lalu ya. Oke, dipelajari lagi kalau lupa. Jadi ini berarti ada dua versi ya. Bisa X dikurangi 45 derajat, ini sama dengan 135 derajat ditambah kelipatan 180. Oke, satu versi lagi adalah nanti dulu. Oke, ini selesaikan dulu deh, tempatnya sempit. Jadi ini pindah jadi 180 ditambah kelipatan 360 ya. Kok 180? Kelipatan 360. Oke, ditambah kelipatan 360. Berarti jawabannya adalah 180 derajat ditambah atau dikurangin 360. Kalau saya kurangin dapat negatif, padahal dia mintanya dari 0 sampai 360. Kalau saya tambah 360, dia lewat dari 360. Kan semua sampai 360 ya. Berarti hanya memenuhi itu hanya X sama dengan 180 ini. Nah, terus satu lagi adalah X kurang 45 derajat. Itu sama dengan negatif theta ya. Jadi negatif 135 derajat ditambah kelipatan 360 ya. Nah, jadi pindah ruas set, maka X-nya itu adalah kurang 45 jadi 90 ya. Negatif 90. Oke, negatif 90 derajat ditambah kelipatan 360 derajat. Jadi tidak boleh negatif 90 karena dari 0 sampai 360. Berarti kita tambah lagi dengan 360, maka dapat X-nya adalah 270 derajat. Oke, kalau ditambah 360 lagi lewat ya. Jadi yang memenuhi itu hanya 180 dan 270. Dia tanya nilai X. Maka kita jawab. Jadi, jawab ya. Jadi, nilai X yang memenuhi adalah apa?
180 dan 270 ya. Begitu. Oke, jadi kita coba lanjut dengan contoh berikutnya. Nah, kita lihat contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari ini ya. Kalau kita lihat sebenarnya negatif 1 bisa kita pindah ya. Negatif 1 bisa kita pindah ke sana. Maka dia jadi bentuk A cos X, B sin X. Ya, gitu ya. Oke, jadi kita bentuk yang bagus dulu ya. Soalnya jadi cos 2X ditambah akar 3 dari sin 2X. Ini sama dengan 1 ya. Kan negatif 1 pindah di 1. Oke, ini memenuhi bentuk apa? A cos X. Nah, X-nya itu kali ini 2X itu ya. Ditambah dengan B sin X. Tapi X-nya kali ini 2X begitu ya. Sama dengan 1. Berarti dengan kata lain dari sini kita peroleh A-nya itu berapa? A-nya 1 ya. B-nya akar 3. Oke, C-nya 1. Tidak penting sebenarnya. Tapi kalau mau coba cari untuk apakah ada penyelesaian, boleh ya cari C-nya. Oke, jadi berarti dengan kata lain kita cari K ya. Jadi K-nya itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, berarti akar dari 1 ditambah 3. Dapatnya 2 ya. Oke. Sekarang kita mencari tan inverse tetanya ya. Jadi theta itu adalah tan inverse dari depan sin akar 3 dibagi depan cos 1 ya. Oke. 1. Oke, karena di sini positif, di sini positif, maka dia kurang 1 karena x y positif, x yang positif gitu ya, kurang 1. Tan berapa yang hasilnya akar 3 gitu ya. Jadi kita berpikir tan berapa hasilnya akar 3 lalu dia kurang 1. 60 derajat ya. Nah, gitu. Oke, berarti dengan kata lain soal bisa kita ubah menjadi K cos X kurang theta, tapi kali ini 2X, maka ini jadi 2X gitu ya. Nah, ini ikut barang ini gitu ya. Dikurangin theta gitu ya. Sama dengan apa? 1 ya. Oke. Jadi K-nya berapa? K-nya adalah 2. Kosinus apa? 2X kurang theta. Theta-nya 60 derajat. Oke, kalau dibagi 2, maka diperoleh kosinus 2X dikurang 60 derajat. Ini sama dengan setengah ya. Oke. Berarti sama dengan apa nih? Kosinus berapa ya hasilnya? Setengah. Oke, kosinus 60 derajat ya. Oke. Berarti kita bentuk kosinus 60 derajat nih. Maka kita cari nih penyelesaiannya. Oke, berarti penyelesaiannya itu bisa apa? Bisa 2X dikurang 60 derajat sama dengan 60 derajat ditambah kelipatan 360. Oke, satu lagi bisa pula adalah 2X dikurang 60 derajat sama dengan negatif 60 derajat ditambah kelipatan 360. Oke, ini pindah, maka 2X sama dengan 120 derajat ditambah kelipatan 360. Bagi 2. Oke, bagi 2 semua. Nah, berarti X-nya itu adalah 60 derajat dan ditambah dengan 180 atau dikurangi 180. Tapi dia soalnya dari 0 sampai 360, 0 dan 360 tidak kena ya. Oke, ini kalau ditambah 180 masih boleh ya. Yaitu berapa? 240 ya. Kalau ditambah 180 lagi kan sudah 420 lewat ya. Jadi tidak lagi. Oke, maka berarti kita tahu hanya sampai 240 derajat. Nah, untuk yang ini kita pindah maka dapat 2X sama dengan 0 ya. Oke. Bagi 2, 0 bagi 2 tetap 0. Oke, diperoleh X-nya sama dengan 0, tidak memenuhi TM gitu ya. Karena 0-nya tidak boleh. Kan kalau lihat soal ini 0-nya tidak kena ya. Oke, derajat tidak kena ya. Oke. Tambah 180 berarti 180. Oke, 180 boleh ya, karena sampai 360. Kalau saya tambah 180 lagi, maka jadi 360 ini TM juga tak memenuhi, karena tidak boleh kena ya. Oke, lihat baik-baik soal 360 tak boleh kena ya, tak ada tanda sama dengan. Oke, berarti jawabannya adalah
X-nya 180, 60 sama 240. Mintanya HP. Coba baca soal. Oke, tentukan himpunan penyelesaian. Berarti kita tulis HP. Maka HP-nya adalah disebutkan, usahakan urut ya. Nah, berarti sebenarnya kita sudah selesai gitu ya. Jadi saya pikir ini contoh yang sudah cukup mewakili untuk pembelajaran kita. Saya pikir sekian dulu ya. Semoga bisa dapat dimengerti dan bermanfaat. Dah.